Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan novel Komoda Sugana Neka sebelumnya, Top Part 27. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, pasukan ke-8 yang dipimpin oleh Wrathsia menyerang salah satu benteng manusia yang dijaga oleh Pak Tua Nyudos dan semua pasukannya. Sama halnya seperti Mera, di waktu ini Wrath juga sudah menjadi komandan walaupun dia tidak terlalu ahli menjadi pemimpin atau membuat strategi. Tapi hal itu bukan masalah bagi orang sekuat Wrath. Awalnya pasukan ke-8 itu cuma tinggal nama dan sebenarnya tidak ada pasukan aktif yang ada di angkatan itu. Jadi semua iblis yang ada di pasukan ke-8 ini adalah mantan pasukan ke-9 atau bawahan Nereo, karena sebelumnya Nereo kan sudah dieksekusi oleh Ariel. Sedangkan pasukan ke-9 saat ini sudah diisi oleh Dewa Gulie dan para bawahan naganya. Walaupun ya mereka nggak akan ikut dalam peperangan besar ini. Jadi hampir semua bawahan Wrath saat ini adalah mantan pemberontak, namun Wrath juga tidak bodoh. Wrath sengaja menunjukkan kekuatan dia pada semua bawahannya agar mereka tahu jika masih ingin memberontak atau mengikuti jejak Nereo itu tidak ada artinya. Dan akhirnya sebagian dari mereka mau mematuhi perkataan Wrath walaupun sebagian dari lainnya cuma terpaksa melakukannya. Dan itu juga nggak jadi masalah, lagian mereka ada juga hanya untuk dikorbankan di perang kali ini. Jangan lupa kalau Wrath itu sudah mencapai level tabu atau sudah mengetahui kebenaran dunia guys. Otomatis dia tahu apa yang harus dilakukan di perang ini, yaitu menciptakan korban yang banyak di kedua belah pihak. Kalau Wrath cuma mau mengalahkan pasukan manusia, ya dia nggak butuh pasukan untuk melakukannya. Wrath seorang diri juga sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan 4-5 benteng atau bahkan malah lebih. Karena di waktu ini sih harusnya kekuatan Wrath sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin perkembangannya nggak jauh beda sama Sophia guys. Karena semenjak tinggal di wilayah iblis, Wrath juga terus berlatih dan ikut menjalankan misi yang sangat banyak. Dan itu udah lebih dari 8 tahunan. Saat itu, Wrath dan pasukannya sudah melewati pegunungan terjal yang melindungi benteng itu. Dan setelah mereka semua sampai, Wrath sengaja meletakkan ranjau menggunakan pedang kecilnya di semua bagian belakang pasukannya sendiri, agar tidak ada yang lari dari peperangan itu. Dan kalaupun mereka mau lari dan mati, itu juga tidak masalah, malahan bisa menambah korban di perang itu. Jadi pilihan mereka hanya dua, mau menyerang sekuat tenaga atau mati di tangan Wrath sendiri. Tak lama kemudian Wrath melemparkan satu pedang kecilnya ke arah benteng dan itu sudah cukup untuk menghancurkan bagian depan benteng itu, sehingga pasukan manusia juga tidak punya pilihan selain menyerang. Dan terjadilah peperangan besar di wilayah itu. Saat itu Wrath yang sedang menyaksikan kekacauan tiba-tiba diserang oleh Pak Tua Nyudos, dan sepertinya dia sangat bersemangat ingin bertarung 1 lawan 1 melawan Wrath. Wrath juga masih ingat kalau Pak Tua itu adalah pendekar pedang yang dulu sempat bertarung dengannya saat masih menjadi ogre. Tapi Wrath tidak berniat memberitahunya. Namun Wrath cukup kagum dengan kegilaan dia dalam pertarungan, karena dengan bangga dia meninggalkan pasukannya dan malah mendatangi Wrath yang saat itu cukup jauh dari peperangan. Jadi sebagai balasannya Wrath pun menyetujui duel itu, atau anggap saja itu sebagai tanding ulang mereka. Saat itu Nyudos menggunakan kecepatan terbaiknya untuk menyerang Wrath, tapi bagi Wrath itu masih sangat lambat, dan dengan sekali tebasan Wrath sudah membelah pedang Nyudos sekaligus memenggal kepalanya. Ya cuma sekali tebasan doang guys, dan itu pun Wrath melakukannya dengan sangat santai. Padahal Nyudos kalau dibanding petualang manusia ya mungkin sekuat Kunihiko dan Asaka. Tapi kalau Rhaegar yang dulu dilawan Wrath saat ngamuk sih itu emang kuat. Saat itu pasukan manusia yang melihat Nyudos berhasil dikalahkan hanya dengan sekali tebasan langsung panik, dan itu membuat mental mereka menurun drastis. Sehingga pasukan iblis akhirnya bisa mengalahkan mereka dan menaklukkan benteng itu. Tentu korban di pasukan iblis juga banyak karena harus seperti itu. Lalu kita lihat dari sudut pandang Hawkins atau Party Julius. Tepatnya ini di malam sebelum Party Julius berangkat ke medan pertempuran guys. Malam itu seperti biasa Jeskan dan Hawkins sedang menikmati sake mereka. Bahkan Jeskan sampai mabuk parah karena merasa itu adalah saat terakhir dirinya bisa menikmati minuman. Dan dia memang selalu siap mati kapanpun. Jeskan sebenarnya petualang yang cukup kuat, dan di waktu ini dia sudah menjadi petualang rank S. Tapi dari awal Jeskan kan solo petualang, dan hampir tidak ada petualang solo yang bisa mencapai rank S. Pada umumnya seorang petualang itu mempunyai party dan menaikkan ranknya bersama party mereka. Seperti halnya Kunihiko dan Asaka, kan mereka juga tidak solo dalam menyelesaikan misinya.
Kalau dari awal mereka solo, ya belum tentu mencapai rank A ataupun rank S. Sebelumnya saat Kuneko merasa paling kuat di antara petualang lain itu dari sudut pandang dia sendiri, dan memang dia cukup sombong seperti yang kalian lihat di animenya. Padahal ya masih banyak orang yang jauh lebih kuat dari dua bocah itu. Di party Julius, Jeskan itu memberi sekuat Julius dan seringkali berada di garis depan saat melakukan pertempuran. Sedangkan Erin sebagai tankernya dan Yana bagian support sekaligus healing mereka. Nah, Hawkins itu tidak terlalu jago dalam pertarungan langsung, jadi bisa dikatakan dia yang paling lemah. Namun selama ini hampir semua rencana dan strategi yang mereka gunakan, Hawkins lah yang menyusunnya. Bahkan semua urusan mereka selama berkeliling dunia juga Hawkins yang mengurus semuanya. Karena Hawkins mempunyai koneksi yang sangat luas dengan para bangsawan, organisasi, ataupun pihak gereja dan guild. Dia sangat pintar dalam bernegosiasi dan memecahkan masalah. Ya intinya Hawkins itu otaknya party Julius. Nah, saat malam itu, tiba-tiba Jeskan mengatakan jika di perang nanti hanya ada satu orang yang selamat, maka Hawkins lah yang harusnya selamat. Bukan berarti Julius tidak pantas untuk selamat, tentu mereka bergabung dengan party itu juga karena Julius. Bahkan jika Julius bukan pahlawan, juga mereka akan tetap mengikutinya. Namun Jeskan berpikirnya sangat jauh. Dia tahu kalau Julius mati, maka gelar pahlawan akan segera diberikan pada manusia selanjutnya yang pantas mengemban gelar itu. Maka dari itu, jika kemungkinan terburuknya Julius mati, maka Hawkins harus mendampingi pahlawan selanjutnya. Karena Hawkins yang selalu mengurus semuanya. Kalau orang seperti Jeskan, Hyrins, ataupun Yana itu bisa dicari dimanapun, kata Jeskan. Jadi di sini Jeskan meminta pada Hawkins, jika nanti situasinya sangat buruk, maka Jeskan minta Hawkins segera menyelamatkan diri. Tapi tentu saja Hawkins tidak mau melakukan itu. Dia mengikuti Julius itu bukan karena gelar pahlawannya, jadi Hawkins bilang jika diminta untuk melayani pahlawan selain Julius, jelas dirinya tidak mau melakukannya. Dan belum tentu akan sejalan dengan pemikiran dia. Namun di sisi lain, Hawkins juga tidak mau ditinggalkan oleh Jeskan. Karena Jeskan adalah orang yang sudah menyelamatkannya dan bahkan membawanya masuk ke party itu. Mengingat masa lalu Hawkins cukup kelam. Walaupun ya dia mencuri dari bangsawan korup juga untuk menyelamatkan anak-anak yang kelaparan, atau seringkali dia memberikan hasil curian itu pada panti asuhan dan sebagainya. Tapi itu adalah cara yang pengecut, kata Hawkins. Walaupun dulu dia tidak punya kekuatan untuk melawan kejahatan secara langsung. Jadi bagi dirinya Jeskan adalah sang penolong dan Hawkins rela mati bersamanya. Ya cukup lama mereka berdua ngobrolin tentang kematian dan sebagainya. Seolah-olah itu adalah malam terakhir mereka berdua bisa minum bersama. Dan memang seperti itu. Rata-rata firasat orang-orang di party Julius itu kuat-kuat ya guys. Kalau dulu mereka sempat bercanda mati di tangan wanita yang sangat cantik itu tidak terlalu buruk. Tapi tenang aja, si Rory akan mengabulkan hal itu, malahan sangat cantik. Akhirnya di malam itu mereka malah saling menghormati satu sama lain dan tidak ada yang mau diselamatkan. Jika situasinya sangat buruk, mereka akan saling mengorbankan nyawa satu sama lain. Tapi ini cuma obrolan mereka berdua guys. Mungkin Julius, Hyrins, dan Yana sedang ngobrol dewasa di tempat lain. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Agnar. Kata Agnar, semuanya sudah ditentukan oleh takdir, namun itu adalah cara berpikir yang sangat bodoh. Takdir yang dimaksud oleh Agnar adalah aliran peristiwa yang tidak akan bisa dirubah. Misalnya seperti perang besar antara manusia melawan iblis yang selalu terjadi di setiap generasi, dan itu memang harus terjadi demi keberlangsungan dunia itu. Ternyata dari dulu Agnar sudah mengetahui kebenaran tabu walaupun bukan dari skill tabunya sendiri. Agnar adalah veteran iblis tertua yang masih hidup dan dia sudah hidup di zaman Raja Iblis Atomos. Nah, pada saat itu Agnar sempat diberitahu mengenai kebenaran dunia oleh Raja Iblis Atomos. Jadi sebenarnya Agnar tahu kalau semua Raja Iblis itu mengemban tugas yang sangat berat. Mereka tidak hanya dibenci oleh manusia, tapi juga dibenci oleh ras iblis itu sendiri karena keberadaannya selalu membawa perang besar. Dan itu dilakukan demi dunia mereka sendiri. Namun saat Atomos menghilang entah kemana, kan di masa itu ras iblis tidak mempunyai pemimpin untuk waktu yang cukup lama, dan saat itu Agnar sudah seperti pemimpin bagi mereka. Disitulah Agnar melihat harapan cerah bagi ras iblis ke depannya, dan dengan susah payah Agnar memulihkan wilayah iblis dengan semua hal yang dia miliki, atau kadang juga rela meminta bantuan pada ras lainnya. Namun setelah beberapa lama dan kondisi rasnya baru akan pulih, tiba-tiba Ariel muncul dan mengklaim dirinya sebagai Raja Iblis baru. Tentu awalnya tidak ada yang mempercayai perkataan Ariel mengingat penampilannya sangat tidak meyakinkan. Padahal Ariel sempat bilang kalau dirinya adalah binatang suci kuno yang dulu sempat melayani sang dewi. Bagi kebanyakan orang itu mungkin hanya sebuah legenda, tapi tidak bagi Agnar.
Jadi waktu itu hanya Agnar dan Balto yang diizinkan oleh Ariel untuk melihat statnya secara langsung. Dan begitu terkejutnya mereka setelah tahu kalau stat Ariel hampir mentok semua atau di atas 90.000. Dan tentu di situ juga tertera kalau Ariel mempunyai gelar Diamond King. Balto dan Agnar itu udah seperti veteran yang paling tinggi dan paling dihormati. Jadi cukup pengakuan dari dua orang itu aja para iblis lain juga akan mempercayainya. Tapi kenapa Agnar sempat akan menyingkirkan Ariel padahal dia sudah tahu kebenaran tabu dan tahu kekuatan Ariel. Jadi Agnar itu berpikirnya gini guys. Dia kan sudah tahu kalau Ariel adalah binatang kuno dan tentu Ariel sudah hidup jauh sebelum masa itu. Nah melihat fakta itu, Agnar menyimpulkan kalau Ariel itu akan menjadi Raja Iblis sampai generasi berikutnya dan berikutnya lagi. Otomatis rasa iblis akan terus berperang tanpa henti dan tidak punya kesempatan untuk bangkit. Dan tentu Agnar tidak mau itu terjadi. Makanya dia merencanakan pemberontakan agar nantinya ada Raja Iblis baru yang akan menggantikan Ariel. Dan sebenarnya Agnar juga yakin kalau gelar Raja Iblis akan didapatkan oleh dirinya sendiri. Walaupun dia juga mengakui kalau itu adalah rencana yang sangat bodoh. Tapi ya setidaknya dia sudah memperhitungkan kekuatan Ariel. Makanya dulu sempat menjalin kerjasama dengan Potimas. Karena Agnar tahu kalau hanya kekuatan Potimas yang sanggup membunuh Ariel. Lalu singkat cerita saat itu Agnar bersama Blue bersiap akan menyerang benteng Gusorion. Tentu saja menggunakan pasukan pertama dan pasukan ketujuh yang dipimpin oleh Blue. Benteng Gusorion adalah benteng utama atau bisa dibilang benteng terakhir dan terkuat milik umat manusia. Karena letaknya sangat strategis. Makanya dua komandan langsung yang akan menyerang benteng itu. Saat itu Blue yang ada di samping Agnar terlihat gugup, jadi Agnar menyuruhnya untuk tenang, karena kondisi mental sang komandan bisa mempengaruhi bawahannya. Strategi Agnar untuk menaklukkan benteng itu adalah mengorbankan pasukan ketujuh dan memerintahkan mereka untuk menyerang secara brutal, sampai bisa menghancurkan gerbang, dan memancing pasukan manusia untuk keluar benteng atau bertempur secara langsung. Dan setelah itu barulah pasukan pertama milik Agnar yang akan melanjutkan pertempurannya. Intinya pasukan ketujuh ada itu untuk mati dan dikorbankan. Karena sampai saat ini pun kebanyakan dari pasukan ketujuh masih setia pada mantan komandan mereka atau Warkis. Jadi lebih baik menyuruh mereka untuk mati. Awalnya sih Blue keberatan dengan rencana Agnar, namun Agnar menegaskan kalau tidak ada cara lain untuk memancing pasukan manusia keluar dari benteng. Sehingga cerita gerbang besar dari benteng Gusorion akhirnya bisa dijebol dan pasukan manusia berhasil dipancing keluar. Bahkan sang pahlawan dan partinya juga langsung turun ke medan pertempuran. Sang pahlawan adalah harapan besar umat manusia, jadi jika Agnar bisa membunuhnya di tempat ini, maka moral manusia juga akan hancur. Tapi kita menuju ke penjelasan Shirori dulu guys. Seperti yang kita lihat, kalau benteng Gusorion sepertinya sangat istimewa karena dijaga langsung oleh parti pahlawan dan bahkan kebanyakan pasukan elit manusia juga ada di benteng itu. Makanya Shirori mengirim kolonelnya atau Agnar dan bisa dikatakan Agnar adalah iblis terkuat untuk saat ini. Sebenarnya tidak ada medan yang menghalangi benteng Gusorion, bahkan letaknya ada di daratan biasa yang sangat luas. Namun benteng itu mempunyai pertahanan yang sangat tinggi dan dari dulu perang terbesar selalu terjadi di benteng itu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dari kejauhan seperti biasa, Shirori sedang duduk santai sambil menyaksikan kekacauan itu. Tapi kata Shirori, nama benteng itu terdengar sangat bodoh dan gue nggak tahu artinya Gusorion itu apa guys. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Jeskan. Dulu kan sempat diceritakan kalau kampung halaman Jeskan mengalami pembantaian dan dia yang waktu itu masih anak kecil berhasil menyelamatkan diri. Tentu dia harus menjalani kehidupan yang sangat keras dari kecil dan untuk makan aja dia harus melakukan pekerjaan kotor seperti mencopet dan sebagainya. Terkadang dia juga membantu petualang dan diperlakukan tidak manusiawi. Ya intinya dia sudah merasakan kekejaman dunia itu dari kecil dan saat sudah bertambah besar Jeskan mendaftar sebagai petualang karena penghasilan petualang itu cukup tinggi. Walaupun resikonya juga besar apalagi dia cuma solo petualang. Alasan dia selalu solo itu karena Jeskan mempunyai masa lalu yang kejam dan tidak mudah bagi dirinya untuk mempercayai orang lain atau mempunyai rekan. Dan juga belum menemukan petualang yang bisa mengimbangi kecepatan dan fisiknya dalam pertarungan, tapi ini setelah dia sudah dewasa. Tujuan dia menjadi petualang itu hanya untuk mengincar hasilnya, mengingat dulu untuk makan aja dia kesusahan. Dan alasan kenapa Jeskan saat ini sangat ahli dalam menggunakan semua jenis senjata itu karena dulu dirinya tidak mampu membeli senjata yang berkualitas. Jadi saat awal-awal menjadi petualang dia seringkali memungut senjata apapun yang bisa digunakan dan kalaupun dia beli hanya mampu membeli senjata yang murah.
Namun seiring berjalannya waktu, ranknya juga terus naik dan otomatis penghasilannya juga ikut naik. Dan mampu membeli senjata yang lebih berkualitas, tapi kata Jeskan mempunyai senjata yang banyak maka biaya perawatannya juga tidak sedikit. Dan itu harus dia lakukan mengingat monster yang dihadapi juga semakin kuat. Nah, lama-kelamaan Jeskan mulai lelah dan akhirnya dia bertemu dengan Hawkins lalu bergabung dengan party Julius. Seiring berjalannya waktu, Jeskan juga semakin mengagumi sosok Julius. Walaupun bagi Jeskan, Julius terkadang juga naif, tapi di sisi lain dia juga tidak membuang kegelapan dalam dirinya. Tapi di perang ini Julius emang boleh naif sih, atau mungkin tidak ada pilihan lain. Lalu setelah menjalani petualangan atau berkeliling dunia bersama party Julius, kini Jeskan sudah tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah uang dan sebagainya, bahkan semuanya sudah diurus oleh Hawkins. Dan Jeskan semakin dikenal oleh orang-orang, begitu juga dengan anggota party Julius yang lainnya. Terkadang Jeskan juga bermalam bersama wanita cantik sambil minum-minum dan sebagainya. Kadang juga Julius ditawari untuk mampir semalam ke tempat seperti itu oleh Jeskan dan Hawkins, dan gak tahu dia mau atau tidak. Nah, mengingat kini Julius, Sarin, dan Yana sudah dewasa dan mereka sudah sangat kuat, jadi Jeskan mulai berpikir untuk meninggalkan party itu. Dia juga pengen punya keluarga dan menjalani hidup damai di masa tuanya. Jeskan sih niatnya akan mulai mencari pasangan setelah perang ini. Kalau sebelumnya itu Jeskan lagi mabuk berat guys saat ngobrol dengan Hawkins. Lalu singkat cerita, saat itu party Julius sudah ada di benteng Kusorion dan mereka sedang melancarkan serangan pada pasukan ke-7 yang nekat memanjat dinding. Bahkan pasukan ke-7 juga menggunakan balok besar untuk menjebol gerbang dan tentu party Julius dan pasukan manusia juga menembakinya dari atas benteng. Tapi pasukan ke-7 terus melakukannya seperti sengaja dikorbankan untuk tindakan seperti itu. Lama-kelamaan semakin banyak iblis yang berhasil memanjat dinding dan tak lama kemudian akhirnya gerbang benteng Kusorion berhasil mereka hancurkan. Otomatis semakin banyak pasukan iblis yang masuk dan pihak manusia tidak punya pilihan selain maju dan turun ke medan pertempuran. Julius juga akhirnya memutuskan untuk maju. Dan tanpa basa-basi dia mulai menebas iblis satu persatu dan tidak butuh waktu lama Julius berhasil membantai satu kelompok dari pihak iblis. Diikuti oleh Sarin, Yana, Jeskan, dan Hawkins. Lalu tiba-tiba dari arah depan ada satu iblis yang menaiki kudanya dan menyerang Julius dengan sangat cepat. Namun Julius bisa menangkis serangan itu. Dari kecepatannya, Jeskan tahu kalau iblis itu cukup kuat dan dia adalah Blue. Lalu dari arah lain, Agnar yang menaiki monster seperti burung raksasa juga datang ke tempat itu. Dan mereka pun mengenalkan diri satu sama lain sebelum akhirnya melakukan pertarungan sengit. Tapi di sini, Blue menantang Julius duel 1 lawan 1 dan Julius pun menerima duel itu. Namun melihat ekspresi Agnar, sepertinya dia tidak terlalu menyukai keputusan Blue. Mungkin tadinya Agnar yang harusnya melawan Julius. Jadi di sini Agnar lah yang akan melawan Jeskan, Sarin, Yana, dan Hawkins. Tidak butuh waktu lama, Agnar sudah menyelesaikan mantra sihirnya dan dari atas ada tombak kegelapan yang meluncur ke arah Jeskan dan Sarin, tapi mereka sengaja menghindarinya. Karena tidak mungkin serangan sekuat itu ditangkis dengan perisai Sarin sekalipun. Serangan sekuat itu sudah cukup membuktikan kalau Agnar sangatlah kuat. Di sisi lain, Julius dan Blue masih melakukan pertarungan sengit, tapi bagi Jeskan kekuatan Julius masih lebih unggul. Justru ancaman yang sesungguhnya adalah Agnar itu sendiri bagi Jeskan. Cukup lama party Julius beradu serangan dengan Agnar yang masih berada di atas, dan jika dibiarkan seperti itu, maka Agnar bisa dengan bebas menyerang dan menghindari serangan mereka. Jadi saat itu Jeskan menggunakan manuver dimensi dan berniat melakukan pertarungan langsung melawan Agnar. Walaupun butuh konsentrasi yang sangat tinggi agar bisa bertarung sambil mengendalikan manuver dimensinya. Tapi Yana dan Sarin juga akan mensupport Jeskan dari bawah. Sambil menggunakan senjata rantainya, Jeskan sengaja menyerang sayap dari monster yang dinaiki oleh Agnar, sedangkan Yana menyerang Agnar menggunakan cahaya sucinya. Dan itu cukup membuat Agnar kerepotan, tapi di waktu yang bersamaan, Agnar sengaja meluncurkan tombak kegelapan ke arah Jeskan. Walaupun Yana menabrak tombak kegelapan itu menggunakan sihir cahaya, namun itu tidak cukup untuk menghentikannya. Jadi serangan itu sempat mengenai tubuh Jeskan walaupun sedikit, tapi Jeskan juga berhasil mematahkan sayap monster yang dinaiki oleh Agnar. Dan mereka berdua sempat bertarung di udara sampai akhirnya bahu Jeskan menerima tebasan telak dari pedang Agnar. Itu pun Jeskan masih beruntung karena tubuh Agnar sempat kehilangan keseimbangan saat terlempar dari monster burungnya. Kalau tidak, maka tebasan itu sudah pasti akan memutus kepala Jeskan. Dia juga terlempar sangat jauh dan Sarin dengan cepat berhasil menangkapnya.
Lalu Yana yang panik berusaha menyembuhkan luka Jeskan dan tidak butuh waktu lama Jeskan kembali pulih dan siap menghadapi Agnar secara langsung. Tentunya bersama Irene, Yana dan Hawkins. Oh ya, Yana itu udah mendapat pelatihan sihir dari kakek Ronan guys. Jadi ya dia lumayan kuat di waktu ini. Tapi kita lihat dari sudut pandang Blue yang saat itu masih bertarung melawan Julius. Sebenarnya pasukan ketujuh yang dipimpin oleh Blue itu adalah orang-orang yang dulu tidak jadi dieksekusi oleh Ariel. Mereka semua adalah para pemberontak yang berhasil ditangkap di kota utara, tapi ternyata selama ini Blue memperlakukan mereka dengan sangat baik. Bahkan selama itu, Ariel membatasi biaya yang dikeluarkan untuk pasukan ketujuh, seperti misalnya alat-alat perang dan bahkan jatah makanan mereka juga tidak mungkin cukup untuk bertahan hidup. Sering kali Blue sengaja memburu monster dan mencari bahan makanan untuk pasukannya karena Blue tidak tega melihat mereka kelaparan. Otomatis di perang ini pasukan ketujuh juga hanya menggunakan alat perang seadanya dan itu sangat jauh beda dengan peralatan yang digunakan oleh pasukan lain. Makanya tadi mereka hanya menggunakan senjata seadanya seperti balok besar yang digunakan manual untuk menjebol gerbang atau memanjat dinding dan hanya berharap untuk mati. Ya, keputusan Ariel pada pasukan ketujuh emang sangat kejam sih, atau mungkin si Rory yang udah mengaturnya seperti itu. Ternyata sampai saat ini pun Blue masih belum mempercayai kekuatan Ariel yang diceritakan oleh Balto, dan semakin lama Blue semakin meyakini kalau Ariel sangat kejam, apalagi melihat perlakuan dia pada pasukan ketujuh. Dari kecil Blue itu menyaksikan betapa sulitnya Balto dan Agnar dalam memulihkan kondisi ras iblis sebelum Ariel muncul, makanya dia sangat benci pada Ariel. Dan belum mengerti kenapa orang sekuat Agnar dan Balto mau tunduk pada Ariel. Namun sebelumnya Agnar menegaskan pada Blue, ras iblis hanya mempunyai dua pilihan, yaitu mengalahkan manusia dan bertahan hidup, atau kalah dan dihancurkan oleh Raja Iblis. Dan Agnar juga mengatakan, kau bukan satu-satunya orang yang sedang mengalami kesulitan. Sebelum mereka maju ke medan pertempuran, tadi Blue sempat melihat Agnar melakukan kontak dengan orang lain. Tapi Blue tidak bisa melihat siapa orang itu, walaupun dirinya merasakan hawa kehadiran yang sangat mengerikan. Dan saat Blue bertanya, Agnar hanya mengatakan kalau kita tidak akan bisa lepas dari pengawasannya. Tapi entah kenapa wajah Agnar terlihat sangat kelelahan, dan setelah itu tekadnya menjadi semakin kuat untuk memenangkan perang kali ini. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Karena pertempuran di benteng Gusorion masih cukup panjang. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.